tentang etika bisnis selaku pemikiran filsafat. Baiklah, kita lanjut kepada pendahuluan. Menurut Karandos O.P. Simorangkir dalam bukunya Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan tahun 2003, etika berasal dari kata bahasa Yunani ethos tunggal atau taeta jamak yang berarti watak, kebiasaan dan alat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Istilah bisnis yang akan kita pakai adalah mencakup setiap atau semua transaksi ekonomi antara perorangan, organisasi, dan lembaga yang mencari laba. Istilah bisnis akan mencakup segala macam kegiatan yang memproduksi, menjual, membeli, dan jasa demi laba. Menurut Anderson, Guntur, Komenaung, menurut Kamus Inggris Indonesia oleh School and Sandeli, moral yang berarti moral, akhlak, susila, su baik, sila dasar, susila dasar-dasar kebaikan, moralitas kesusilaan, sedang etika atau etik atau etika, tata susila, sedangkan secara etika, etikal diartikan pantas, layak, beradab, susila. Selanjutnya kita masuk pada materi penjelasan. Jadi kata moral dan etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki etika bisnis pasti manajernya dan segenap karyawannya memiliki moral yang baik. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan, ethics atau moralitas, kesusilaan dari kelakuan manusia. Kata etik juga menghubungkan dengan objek kelakuannya manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional seperti advokat dan akuntan, dan lain-lain sebagainya. Di sini ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis. Dalam pengertian, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat sebagai baik atau buruknya hal tersebut. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus diikat dalam praktik bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat dijadikan batasan bagi aktivitas yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting, mengingat dunia usaha yang tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tradisi. Secara tradisional, pemikiran filsafat terbagi dua bentuk kegiatan nasional, yakni yang pertama bersifat analitis. Filsafat melihat secara terinci makna istilah-istilah, keberlakuan argumentasi, sifat, serta asumsi yang membagi-bagikan dalam komponen-komponennya. Yang kedua, membentuk sintesis. Para filsuf menyusun suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegrasi berbagai masalah satu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagi-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Selanjutnya kita masuk poin B, perilaku etika. Yang pertama, latar belakang. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan lain-lain sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya sebagai ragam. Hubungannya antar manusia sangat peka, sebab seiring mempengaruhi emosi yang tidak rasional. Akan setiap usaha yang bermaksud memaksakan suatu bentuk pergaulan dan corak masyarakat kepada manusia. Namun demikian, manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Makna timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur, standar atau. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sasaran etika. Sasaran etika adalah moralitas, yakni istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktek tersebut.
Menurut Robert Solomon, moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan dan ketaatan. Misalnya, kebajikan-kebajikan, rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran hati, dan sebagainya. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada dua yang saling berhubungan dalam studi etika yang lazim disebut sebagai satu etika deskriptif. Etika ini erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan psikologi dan berstandar kepada ketiganya. Mempelajari dan menguraikan moral suatu masyarakat, kebudayaan, dan bangsa. Juga membandingkan dan menghadapkan sistem moral, kode-kode praktek, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Dua, etika normatif. Secara sistematis berusaha menyajikan serta membenarkan suatu sistem moral, berusaha menggambarkan serta membenarkan prinsip dasar moral atau nilai-nilai dasar suatu sistem moral. Sistem ini terdiri dari prinsip atau nilai dasar moral dan aturan moral yang khusus menguasai manusia dalam arti menghapuskan tindakan-tindakan yang buruk atau amoral, tetapi menganjurkan perilaku yang bermoral, peraturan dan nilai-nilai yang membentuk norma-norma suatu masyarakat. Etika umum menyajikan suatu pendekatan yang diteliti mengenai norma-norma yang berlaku umum bagi setiap warga masyarakat, dibedani norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Etika khusus menerapkan etika umum, pertama untuk memecahkan masalah khusus atau kasuistik, dan kedua untuk meneliti moral dari wilayah-wilayah kegiatan manusia yang khusus. Kasuistik adalah seni untuk mengatasi masalah-masalah kasus dan dilema moral yang sukar melalui penerapan prinsip-prinsip moral secara cermat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.